Memiliki sebuah motherboard AM4 itu salah satu keuntungan dari para pengguna AMD, di mana sejak tahun 2017, dua motherboard ini, atau tepatnya awal 2018, dua model motherboard ini, B450MS2H dan A320MS2H V2, dan beberapa motherboard dari Gigabyte Aorus yang berchipset AMD seri 300 dan seri 400, itu menjadi suatu investasi yang cukup panjang karena di tahun 2022 ini kedua motherboard atau tiga chipset tadi itu bisa digunakan pada prosesor AMD A4 generasi terbaru. Chipset A320, B350, kemudian X370, lalu beranjak ke seri 400 yaitu B450, kemudian X470 itu sudah ada beberapa tahun yang lalu. Dua yang ada di depan saya ini adalah salah satu yang cukup lama ada di market, dan biasanya orang akan mengkombinasikan kedua motherboard ini dengan prosesor Ryzen generasi pertama atau 1000 series, atau Ryzen 2000 series, atau Ryzen 2000G yang ada onboardnya atau biasa kita sebut dengan Raven Ridge. Nah, di sini kami akan membuat sebuah guideline sederhana baik bagi yang sudah memiliki motherboard ini maupun yang ingin membangun sebuah komputer berbasis Ryzen yang hemat dari sisi cost. Jadi kami ingin memperkenalkan kembali, merefresh kembali kedua motherboard ini, dan juga kami akan menampilkan prosesor baru yang akan kompatibel dengan B450 dan A320 atau B350 dari Gigabyte. Kita akan membuat asumsi bahwa teman-teman ini adalah seorang pengguna dari 300 series atau 400 series motherboard dari Gigabyte sejak tahun 2017. Jadi kami mensimulasikannya dengan menggunakan prosesor Ryzen 3 2200G yang memiliki Radeon Vega onboard, ya. Lalu kami pasang pendingin, ya, sebagai pemanis kami menggunakan pendingin dari Cooler Master A71C, ya, yang ARGB, sebuah pendingin yang bisa diandalkan untuk meredam panas prosesor Ryzen yang memiliki TDP 65 watt. Jadi ini sangat ideal untuk menggantikan stok cooling, dan bila motherboard pun tidak mendukung ARGB, dia sudah menyertakan controller ARGB sehingga teman-teman bisa mengatur seperti apa efek ARGB yang diinginkan. Oke, kembali ke guideline tadi. Nah, kami simulasikan Ryzen 3 2200G ini sudah terpasang di motherboard B450M S2H. Ini juga perlakuannya sama dengan semua motherboard dari Gigabyte seri 300 maupun seri 400, dan cara-caranya juga persis sama. Nah, kita akan mulai melihat apa saja yang kita butuhkan pada proses mengupgrade prosesor dengan menggunakan motherboard seri 300 dan seri 400. Kita asumsikan pengguna itu masih menggunakan Ryzen 3 2200G dan menggunakan Windows 10 atau Windows 10. Seperti yang tampil di CPU Z yang kami tampilkan, terlihat BIOS yang digunakan itu cukup lama, yaitu seri F40, dan kita akan coba melakukan update BIOS. Jadi jangan dulu mengganti si prosesor ini, karena motherboard seri 300 dan seri 400 itu belum memiliki fitur QFlash Plus seperti yang dimiliki di motherboard B550 atau A520 atau bahkan X570 dari Gigabyte, ya. Jadi tetap harus mempertahankan dulu prosesor lamanya untuk melakukan proses update BIOS. Karena masih dalam lingkup Windows, kita akan tunjukkan cara melakukan update BIOS dengan menggunakan Add BIOS. Pertama sekali kita cek di website B450M S2H, itu kita lihat BIOS apa yang terbaru, dan kalian juga kami tunjukkan seperti apa kompatibilitas prosesor dengan motherboard ini. Di situ terlihat Ryzen 4 6650G dan Ryzen 3 4100 itu harus membutuhkan BIOS F60 dan F62 agar bisa dideteksi. Ya, kurang lebih hal yang sama juga terjadi di motherboard A320M S2H V2, ya. Di sini juga kami tampilkan beberapa pilihan BIOS yang ada. Lalu kita harus mendownload sebuah utility dari website yang namanya Add BIOS. Add BIOS ini adalah sebuah utility yang digunakan untuk melakukan update BIOS dari Windows. Lalu jangan lupa juga untuk mendownload BIOS terbaru. Di sini BIOSnya F63B untuk B450MS2H. Itu di-download dan diekstrak ke sebuah folder, ya. Add BIOS sudah kita eksekusi, sekarang sudah tampil aplikasinya.
lalu kita tinggal memilih file BIOS. Memang ada opsi di mana kita bisa melakukan update melalui server, namun kami tidak merekomendasikan mengingat kadang-kadang koneksi internet terputus ya, atau banyak hal lain lah. Jadi lebih baik menggunakan cara konvensional dengan cara tadi tuh, mendownload dan mengekstrak file BIOS yang sudah kita download dari website Gigabyte. Di sini ada pilihan untuk melakukan upload, pilih foldernya, kemudian tinggal next. Lalu ada pilihan mau menyimpan BIOS sebelumnya atau tidak, itu juga terserah teman-teman. Mau menyimpan BIOS sebelumnya silahkan, mau juga lanjut itu silahkan. Jadi di sini kami tidak mau menyimpan, kita jawab dengan no, dan kita tunggu proses berjalan. Di sini kami melakukan percepatan karena proses ini cukup lama, sekitar 5 menitan, jadi kita percepat saja ya. Setelah selesai, nanti otomatis AdBIOS akan memberikan warning bahwa dalam 10 detik sistem akan melakukan restart. Kita sudah boot kembali ke desktop Windows dan kita perhatikan, kita buka lagi CPU Z dan terlihat bahwa prosesor kita masih sama, Ryzen 3 2200G, ya pakai onboard, kartu grafisnya atau IGP-nya itu onboard, dan BIOS di motherboard kita itu sudah terupdate ke versi F63B. Jadi dengan kondisi ini kita sudah siap untuk melakukan upgrade ke prosesor, baik itu Ryzen 4000 series, 4000G gitu, Ryzen Pro itu sudah bisa semua, firmware bahkan, lalu juga prosesor Ryzen 5600G, 5700G, bahkan firmware terbaru atau firmware 3D yang namanya Ryzen 7 5800X3D. Selanjutnya otomatis kita akan shutdown sistem dan kita akan ganti prosesornya. Di sini kami gunakan Ryzen 3 4100, di mana prosesor ini tidak memiliki IGP atau onboard graphic, jadi kita wajib memasang kartu grafis agar bisa tampil. Setelah terpasang, kita tinggal menghidupkan sistem. Sebelum masuk ke Windows, kita cek di BIOS, di situ sudah boot dengan baik, dikenali Ryzen 3 4100, dan kita tinggal melakukan beberapa opsi seperti mengaktifkan XMP untuk memori yang kita gunakan. Kebetulan kami gunakan memori G-Skill Trident Z Neo yang berjalan di DDR4 3600, kami tinggal load XMP-nya. Kita sudah masuk ke Windows dan kita tunjukkan CPU Z-nya kembali. Di situ terlihat bahwa prosesor yang kita pakai sudah terganti menjadi Ryzen 3 4100 dan motherboard yang kita pakai masih sama, yaitu Gigabyte B450M S2H. Sampai di sini kita sudah melihat bahwa kita sudah berhasil melakukan upgrade prosesor kita yang beberapa tahun yang lalu dengan prosesor yang paling modern yang dimiliki oleh AMD saat ini. AMD AM4 adalah salah satu generasi soket prosesor dari AMD yang cukup lama. Bagi saya pribadi, ini satu generasi soket yang cukup lama sekali, namun harus diperhatikan ada beberapa langkah dan ada beberapa pengecualian saat terjadi proses upgrade yang terjadi dari tahun 2017 hingga 2022 ini. Demikian juga dengan ragam prosesor yang dikeluarkan oleh AMD di soket AM4. Pertama sekali yang harus teman-teman perhatikan, bagi yang menggunakan prosesor berbasis Bristol Ridge, ya, AMD Bristol Ridge itu juga AM4, kedepannya otomatis dengan sudah mengupdate BIOS ini, dia tidak akan support lagi Bristol Ridge. Itu yang harus digarisbawahi pertama sekali. Ya, tidak akan mendukung lagi AMD seri atau codename AMD AM4 Bristol Ridge, itu nggak didukung lagi, baik itu di 300 series maupun di 400 series, apalagi yang 500 series ya. Lalu hal berikutnya, kadang-kadang saat melakukan update BIOS itu ada di mana satu step BIOS itu kita harus update dulu ke step itu atau ke versi tersebut baru bisa naik ke atas. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan deskripsi atau keterangan yang ada di website Gigabyte tentang masing-masing BIOS itu. Ya, secara general jika tidak ada notifikasi tentang harus update ke versi tertentu, maka dari versi paling bawah langsung upgrade ke versi atas pun tidak menjadi masalah. Jadi ini sering pertanyaan yang ditanyakan, apakah update BIOS itu harus dilakukan per versi yang ada di website? Jawabannya tidak, kecuali ada yang menyatakan pengecualian, jadi harus diupdate ke versi tertentu. Update BIOS di Windows environment atau di dalam operating system Windows jauh lebih aman ya. Itu pasti aman karena dia di backup oleh operating system. Paling tidak dibandingkan dengan melakukan update langsung dari BIOS ya, yang menggunakan USB flash drive. Dan kami tidak merekomendasikan melakukan update BIOS dengan online dari servernya ya. Karena banyak hal yang terjadi ketika kita melakukan proses download dari server website si vendor motherboard.
dan langsung melakukan flashing ke motherboard yang kita pakai. Kesimpulannya, ada dua target market untuk 300 dan 400 series, karena hingga hari ini motherboard 300 maupun 400 series itu masih existing di market, terutama di chipset A320, B350, dan B450. Ya masih ada, sampai hari ini masih ada. Pertama sekali bagi kalian pengguna pertama di 2018 awal yang menggunakan kedua chipset ini, kalian masih bisa menikmati performanya. Karena ini motherboard yang masuk dalam kasta entry level. Dan ini memang terjual cukup banyak. Maklum, motherboard murah pasti banyak diburu dibandingkan motherboard yang mainstream ataupun yang high-end. Itu adalah target konsumen pertama. Bisa menikmati teknologi dari AMD dengan soket AM4 yang ada di tahun 2022 ini dengan modal update bias seperti tadi. Hal yang kedua adalah kalian yang ingin memiliki PC tapi ingin melakukan penghematan budget. Jadi dengan kombinasi chipset lawas ini, kalian tetap bisa menikmati performa Ryzen generasi terbaru ya di masa sekarang jika kalian belum memiliki PC. Jadi ingin membeli sebuah PC namun mungkin agak terhalang dengan masalah budget. Kalian bisa memilih banyak prosesor baru sekarang yang sudah ada, Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, Ryzen 5 5500 ya, termasuk yang onboardnya juga ada yang 5600G, ada 5700G dan segala macam. Bahkan secara di atas kertas, Ryzen yang terbaru paling baru yaitu Ryzen 7 5800X3D itu bisa dipakai di dua motherboard ini. Tetapi kami ingin memberikan pencerahan juga, kami ingin share karena ini motherboard yang berada di entry level, tidak bisa serta-merta semua kasta prosesor bisa terpasang dengan baik dan akan mendapatkan performa paling bagus. Tidak. Karena desain VRM dari kedua motherboard ini itu memiliki keterbatasan ya. Ya, keterbatasan karena tadi faktor harganya, kami hanya bisa mengatakan merekomendasikan maksimum prosesor yang bisa di-upgrade ke motherboard dua motherboard ini ya, khususnya untuk dua motherboard ini untuk A320 MS2V2 itu maksimum di Ryzen 3 4350G ataupun Ryzen 5 5600G itu masih bisa, atau Ryzen 5 5500 itu masih oke. Tapi tetap perhatikan ada limitasi bahwa PCI Express-nya itu akan tetap berjalan di PCI Express 3.0 meskipun misalnya kalian menggunakan prosesor firmware atau prosesor matis yang sudah memiliki PCI Express generasi keempat. Karena motherboardnya ini, kedua motherboard ini adalah entry level dan belum mendukung PCI Express Gen 4, maka kartu grafis dan SSD yang kalian pakai akan berjalan maksimum di Gen 3 saja, tidak berjalan di Gen 4. Itu adalah setback dari kedua motherboard ini. Sedangkan untuk B450 MS2H memang ada sedikit heatsink yang ada di atas VRM-nya, dan VRM-nya konfigurasinya menggunakan 4+3 fase, sedangkan A320M itu 4+2 fase ya. Ya sedikit lah perbedaannya, tapi adanya heatsink di B450 MS2H itu memberikan sedikit ruang lega untuk VRM lebih dingin, jadi kami bisa merekomendasikan menggunakan mungkin Ryzen 7 3700X ataupun Ryzen 7 5700G mungkin masih bisa, meskipun dia sudah mulai akan agak mepet ya dari sisi thermal. Tapi overall untuk sekedar penggunaan game, bukan untuk konten yang berat yang memanfaatkan semua core dan thread dari prosesor, ini bisa dihitung masih dalam lingkup aman. Kami hanya merekomendasikan supaya teman-teman memperhatikan masalah airflow dalam casing ya, agar bisa jauh lebih membantu pendinginan di area VRM yang ada di motherboard ini. Oke, itu konten kami kali ini. Semoga teman-teman bisa ada pencerahan tentang bagaimana sebuah motherboard yang ada di masa lalu bisa mengikuti tren di masa sekarang, dan teman-teman tidak punya lagi kekhawatiran tentang masalah update bias, bagaimana saya harus update bias, dan juga memiliki pengetahuan prosesor AMD yang banyak sekali ada beredar sekarang SKU-nya di market, itu mana saja yang sesuai, mana yang ada IGP-nya, mana yang tidak ada IGP-nya, sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan dalam aplikasi sehari-hari. Demikian, sampai bertemu di konten kami berikutnya.